Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, tahukah Anda bahwa ada dua jenis bangkai? Yang pertama bangkai binatang laut yang boleh dimakan, yang kedua bangkai binatang darat yang tidak boleh dimakan. Tapi ternyata bangkai binatang darat ini boleh dimakan dengan beberapa syarat. Apa syaratnya? Mari kita simak tafsir surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 176 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal, thayyiban dan baik, mustaladzan yaitu yang terasa nikmat. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah yaitu jalan setan, ai tazyinuhu yaitu rayuannya, godaannya. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Bayyinul adawah yaitu permusuhannya yang nyata kepada manusia. Innama ya'murukum bisu, sungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian bisu kepada keburukan, al-itsm itu dosa, wal fahsya dan perbuatan keji, al-qabih yang jelek syar'an secara syarak, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan agar kalian mengatakan kepada Allah ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak tahu, min tahrimi ma lam yuharrim wa ghairihi, yaitu mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum muttabi'u, mereka ini adalah orang-orang kafir, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan, minat tauhidi wa tahlilit thayyibat, yaitu berupa tauhid dan menghalalkan sesuatu yang baik, makanan atau minuman yang baik. Qalu la, mereka berkata tidak. Bal nattabi'u ma alfaina, akan tetapi kami mengikuti apa yang kami temukan, wajadna alaihi aba'ana, dari nenek moyang kami, min ibadatil asnam, yaitu berupa penyembahan berhala, wa tahrimis sawaib, dan mengharamkan unta sawaib. Sawaib itu artinya unta yang dilepaskan, dibiarkan hidup, memang tidak diperkerjakan sampai unta itu mati. Wal bahair, yang bahair itu adalah unta yang dipotong telinganya. Jadi dua jenis unta ini di kalangan orang-orang yang ahli syirik, yaitu orang-orang kafir, itu diharamkan untuk dimakan bagi mereka. Qala ta'ala awalau kana aba'uhum, mereka mengikuti nenek moyang mereka, tidakkah mereka mengetahui bahwa nenek moyang mereka itu la ya'qiluna syai'an, tidak memahami sesuatu pun, min amriddin, dari urusan agama, wala yahtadun, dan mereka tidak diberi petunjuk, ilal haqqi. Wa mathalu wa sifatul ladina kafaru, dan perumpamaan ataupun sifat orang-orang yang kafir ini, wa man yad'uhum ilal huda, dan bagi orang yang mengajak mereka kepada petunjuk. Jadi sifat orang kafir dan sifat orang yang mengajak kepada petunjuk itu permisalannya kamatsalil ladzi yan'iku, seperti orang yang bersuara keras atau memanggil dengan keras, bima la yasma'u, dengan sesuatu yang tidak didengar, illa du'a wa nida'a, kecuali hanya panggilan dan nida, panggilan dan seruan saja. Ai sautan wala yufhamu maknahu, yaitu panggilan yang tidak dipahami maknanya. Apa ini maksudnya? Ai fi sima'il mau'idah, ketika dalam mendengarkan peringatan ataupun ajakan kebaikan. Wa adami tadabburiha kal bahaim tasma'u sautan sautara'iha wa la tafhamuhu. Jadi orang-orang kafir ketika dipanggil oleh orang-orang mukmin
kepada jalan kebenaran. Itu perumpamaannya seperti binatang ya, yang tidak mengerti panggilan dari tuannya. Jadi misalkan ayam dipanggil sama tuannya, maka dia tidak mengerti walaupun si tuan ini mengucapkan ucapan yang sangat keras dan bisa didengar oleh si ayam tadi itu. Nah, ini perumpamannya seperti itu. Kalbahaim, mereka itu seperti binatang tasma'u sauta ra'iha wa la tafhamu, mendengar suara pengembalanya ya, maka dan dia tidak memahaminya. Mereka itu orang-orang kafir ini summun ya, summun, tuli, bukmun ya, tidak bisa berbicara ataupun bisu, umyun, buta, fahum la yaqilun, mereka tidak berakal, tidak memahami al-mau'idah ya, ajakan ataupun saran kepada kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, halalan, yaitu yang halal. Ma razaqnakum, apa yang kami rezekikan kepada kalian. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah ala ma ahallalakum in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah atas apa yang dihalalkan bagi kalian jika kalian benar-benar menyembah kepadanya. Innama harrama alaikumul maitah, sungguhnya yang diharamkan bagi kalian itu hanya bangkai, ai akluha, yaitu memakannya, bukan memegangnya. Jadi bangkai itu haram untuk dimakan. Id al kalam fihi, karena memang konteks pembicaraannya ini tentang memakan bangkai, itu memang diharamkan. Wa kadza ma ba'daha wa hiya ma lam yadukka syar'an. Dan yang disebut bangkai adalah hewan ya, binatang yang tidak disembelih dengan cara yang syara'. Jadi binatang yang halal kemudian mati dengan cara tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam, maka disebut dengan bangkai. Jadi binatang yang disembelih tapi cara penyembelihnya tidak sesuai syariat, tetap dikatakan sebagai bangkai di dalam Islam. Wa ulhiqa biha bis sunnah ma abyanu min hayyin wa khussa biha minha as-samak. Dan begitu juga binatang yang hidup itu dilarang untuk dimakan karena belum disembelih kan. Wa khussa minha as-samak, kecuali binatang yang ini adalah ada dua ini, as-samak wal jarad, ada dua. Pertama ikan, yang kedua adalah jarad. Dan yang disebut jarad ini adalah belalang. Jadi ada dua ya, bangkai ikan dan bangkai belalang, ataupun ikan dan belalang yang tidak disembelih ya. Maka itu tidak diharamkan dalam Islam, boleh dimakan. Waddam, nah ini yang tadi disebutkan, yang pertama yang diharamkan adalah bangkai, yang kedua adalah ad-dam, yaitu darah. Yang dimaksud adalah al-masfuh, yaitu darah yang mengalir, kama fil an'am, yang mengalir seperti di binatang ternak. Itu kan ketika disembelih kan keluar darah yang banyak, itu darahnya itu haram untuk dimakan. Walahmal khinzir, yang ketiga yang diharamkan adalah daging babi. Nah, ini pertanyaannya, kalau daging babinya haram, bagaimana memakan kukunya misalkan? Bagaimana memakan hukum memakan bulunya misalkan? Ini maka di sini disebutkan khussal lahmu li'annahu mu'dhamul maksud wa ghairuhu tabaun lahu. Jadi di sini di dalam ayat ini dikhususkan ke daging li'annahu mu'dhamul maksud, karena memang secara umum ya, makan babi berarti kan makan dagingnya. Wa ghairuhu tabaun lahu, tapi yang lain tuh mengikuti, akhirnya haram juga. Jadi babi ya secara keseluruhan dari kepala sampai kakinya itu haram. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan yang disembelih dan disembelih untuk selain Allah. Aidu biha ala ismi ghairihi, yang disembelih atas nama selain Allah. Wal ihlal raf'us saud wa kanu yarfa'unahu inda dzabhi li alihatihim. Jadi ihlal itu artinya mengangkat suara. Wa kanu, dan orang-orang kafir sebelum Islam dulu itu mengangkat suaranya
inda dzabhi ketika menyembelih binatang. Li alihatihim. Jadi mengangkat suara ketika menyembelih li alihatihim, itu kepada Tuhan mereka. Jadi, dengan menyebutkan nama Tuhan mereka, menyembelihnya itu. Maka di dalam Islam ketika disembelih dengan nama Tuhan tapi Tuhannya ini disebutnya selain Allah, maka tetap juga menjadi haram. Ini penting ini. Jadi bukan yang penting disembelih dengan nama Tuhan. Tuhannya siapa ini kalau selain Allah bukan Tuhan. Walaupun disebut di situ penyembelihan kepada Tuhan. Maka ini tidak boleh. Famanitturra. Nah, ini yang menjadi inti kajian. Dan barang siapa yang terpaksa, al-ja'adhu darurah, memang ada dalam keadaan terdesak, ya, darurat, ila akli syai'in mimma dzukira, untuk memakan sesuatu atau makan sedikit pun dari yang disebutkan tadi. Yang pertama apa tadi yang haram, yaitu bangkai, kedua darah, yang ketiga daging babi, yang keempat binatang halal tapi disembelih dengan cara dengan selain Allah, ya, disembelih dengan cara yang tidak syariat Islam. 4 ini hal yang haram ini boleh dimakan. Ini ketika ke dalam keadaan darurat. Darurat ini apa maksudnya? Ada kelanjutannya, wa fa'akalahu ghairu bagin, dengan tidak menginginkan. Maknanya tidak menginginkan maksudnya apa? Kharijin alal muslimin, keluar dari orang-orang Islam, keluar dari syariat Islam, ya, berniat untuk tidak menjadi muslim di waktu itu. Ini nggak boleh itu. Jadi tetap ketika memakannya itu, ya, ghairu kharijin alal muslimin, tidak ingin keluar dari orang-orang Islam. Kan kalau orang-orang kafir bebas makan yang disebutkan tadi yang haramkan, kemudian orang Islam itu tidak makan itu. Jadi ketika orang tersebut memakan yang haram ini, harus ada niatan untuk tidak keluar dari orang Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, wala adin, dan tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas. Muta'addin alaihim biqat'i thariq. Itu muta'addin alaihim biqat'i thariq, di sini ada penjelasan bahwa berlebih-lebihan ataupun melampaui batas dengan cara menyamun di jalan. Ini nanti ada penjelasannya lagi. Fala ifma alaihi, kalau dua ini dipenuhi maka tidak ada dosa. Fi aklihi, ketika makannya. Innallaha ghafurun li auliyatihi, Allah itu maha pengampun kepada wali-walinya, kekasih-kekasihnya. Rahimun, maha penyayang bi ahli taatihi, kepada ahli taat. Haitsu wasa'alahum fi dzalika, memang diperluas di sini. Kalau tadi kan sempit, enggak boleh ini. Ini yang tidak boleh diperbolehkan, diperluas. Wa kharajal baghi wal adi wa yalhaqu bihima kullu asin bi safarihi. Dan yang menjadi al-baghi al-adi, yang menginginkan kemudian melampaui batas. Ini masuk juga di situ setiap orang yang bermaksiat atau melakukan perjalanan maksiat. Nah, ini masuk sudah kepada yang al-baghi al-adi. Artinya dia menginginkan. Nah, dia misalkan ada orang perjalanan maksiat. Di tengah jalan kelaparan. Tidak ada yang bisa dimakan kecuali babi. Maka babi ini tetap haram karena dia perjalanannya dalam kemaksiatan. Tapi kalau perjalanannya itu ketaatan, misalkan pergi ke majelis taklim ataupun pergi ke masjid, kemudian di tengah jalan kelaparan yang memang kelaparannya membuat dia mau mati, harus dia makan di waktu itu dan tidak ada kecuali daging babi, makan di situ itu tidak abda dosa. Maka itu perjalanan ketaatan. Kal abik wal makas, ini seperti orang yang budak yang melarikan dari tuannya. Ini kan perjalanan ataupun dia melakukan sebuah pembangkangan kepada tuannya. Wal makas, atau orang yang memaksa orang untuk membayar cukai dengan cara yang ilegal atau pemaksa, ya, orang yang memaksa. Maka ini kan sebuah kezaliman kepada orang-orang Islam. Fala yahillu lahum aklu syai'in min dzalika. Maka ini tidak halal bagi mereka untuk makan yang diharamkan itu.
Jadi diulangi lagi bahwa yang dihalalkan ya ada pembolehan dari yang haram untuk dimakan di sini bagi orang yang perjalanannya tidak dalam kemaksiatan. Ghairu adin, ghairu bagin wala adin. Jadi tidak ingin dan tidak berlebih-lebihan. Fala yahillu lahum aklu syai'in min dzalikah ma lam yatubu. Maka mereka tidak boleh memakan yang haram-haram itu selama mereka tidak bertobat. Wa alaihi Syafi'i, dan ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Alkitab, al-mustamil ala na'ti Muhammadin, yang di dalamnya terkandung sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa humul yahud. Ini maksud ini adalah orang-orang Yahudi yang menyembunyikan sifat Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab Taurat. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim, mereka tidak makan yang ada di dalam perut mereka itu illan nar, kecuali neraka. Jadi tidak ada yang mereka makan di dalam perut mereka itu kecuali an-nar, yaitu api. Li'annaha ma'aluhum, atau neraka, karena itu adalah tempat kembali mereka. Ma'aluhum. Dan di sini walahum adzabun alimun, dan mereka memiliki atau mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Mu'limun huwan nar, yaitu neraka. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda, merekalah orang-orang yang membeli kesesatan bil huda, dengan petunjuk. Akhaduha badalahu fid dunya. Jadi orang-orang Yahudi ini mengambil dunia sebagai ganti dari petunjuk. Petunjuknya itu apa? Yaitu Alkitab. Tauratnya mereka itu di sifat Nabi Muhammad dihilangkan di dalam kitab Taurat untuk mendapatkan dunia. Wal adzab bil maghfirah, dan mereka juga menjual dan mereka juga menjual ampunan Allah itu dengan azab. Al mu'iddata lahum fil akhirah, yang disediakan di akhirat. Laulam yaktumuha, seandainya mereka tidak menyembunyikannya. Fama asbarahum alan nar, maka betapa sabarnya mereka atas neraka itu. Ai ma asyadda sabrahum wa huwa ta'ajjubun lil mu'minin min irtikabihim mujibatiha. Ma asyaddahum sabrahum, betapa sabarnya mereka terhadap neraka. Ini maksudnya bukan berarti orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir ketika masuk neraka itu kemudian dibilang sabar, bukan maksudnya. Ini adalah ta'ajjubun lil mu'minin, jadi keheranan bagi orang-orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin itu heran kepada orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir ini yang menyembunyikan sifat Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat itu. Min ghairi mubalatin wa illa fa ayyu sabrin lahum. Dan orang-orang Yahudi ini enggak peduli dengan apa yang akan mereka dapatkan di neraka itu. Makanya orang-orang mukmin itu kan heran gitu, kok sampai sesabar itu. Wa illa fa yusabrin lahum, jika demikian kesabaran apa yang mereka miliki. Dzalika alladzi dzukira min aklihim annar. Dan itulah, yaitu maksudnya adalah apa yang disebutkan berupa mereka itu memakan api, wa ma ba'dahu, dan setelahnya, bi anna Allah nazzal kitabil bil haq. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab, yaitu kitabnya itu bil haq, wali dengan kebenaran. Muta'alliqun binazalah fakhtalafu fihi haitsu amanu bi ba'dihi. Jadi sebagian orang-orang Yahudi itu percaya, amanu bi ba'dihi wa kafaru bi ba'dihi, percaya kepada sebagian kitab, wa kafaru bi ba'dihi, dan kafir kepada sebagian kitab. Ya, maksudnya yang kafir ini yang dari sifat Nabi Muhammad itu ditiadakan di Taurat itu. Yang lain tetap ada ya, ayat-ayat Taurat. Yang lain untuk yang sifat Nabi Muhammad dihilangkan. Nah ini yang seperti ini yang sama Allah itu dibenci. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, sungguhnya orang-orang yang berselisih di dalam Alkitab, bidzalika wa humul yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Wa qila al musyrikun. Nah, yang ini ada yang mengatakan
Ayat ini tentang orang-orang musyrik fil Quran, yaitu dalam hal Al-Quran. Haitsu qala ba'dhum, sebagaimana mereka sebagian mengatakan syi'run, bahwa Quran itu syair. Wa qala ba'dhum sihrun, ada yang mengatakan sihir. Wa qala ba'dhum kahana, ada yang mengatakan tenung. La fi syiqaq, nah, mereka akan berada dalam perselisihan ba'id, yaitu jauh anil haqqi, yang jauh dari kebenaran. Dari sini yang perlu kita sampaikan bahwa memang orang-orang Yahudi itu menyembunyikan apa yang sudah tertera di dalam kitab mereka berupa sifat-sifat Nabi Muhammad. Kesimpulan sebelum kita tutup bahwa yang diharamkan oleh Allah itu boleh kita makan dengan catatan dalam keadaan terpaksa, dan yang kedua tidak menginginkan, dan yang ketiga bukan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau kita naudzubillah dalam keadaan perjalanan maksiat, itu tetap haram, perjalanannya haram, maka apapun yang ada di perjalanan berupa makanan halal yang diharamkan itu tetap haram, tidak boleh. Yang halal adalah bagi orang yang melakukan perjalanan dalam keadaan tidak bermaksiat, disertai dengan tidak ingin, ya, goirobagin, nggak ingin, wala adin, dan tidak melampaui batas. Artinya tidak berlebih-lebihan, sekedar untuk dia itu bertahan hidup saja, bukan untuk berfoya-foya ataupun berlebih-lebihan di dalam makan yang haram itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.